Mas Abim, Assalamualaikum. Halo. Halo Mas Abim, ada ini? Halo. Oh ada ya. Oke. Terdengar suaranya dengan jelas. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Kalau kemarin ini kan kita langsung saja karena jam 2 nanti itu kayaknya Mas Hafid ini ada acara Halloween. Kita langsung aja di language assessment. Kemarin tentang validity, reliability, ya masih ingat ya? Mana sih kemarin itu? Sama washback. Nah ini yang kemarin itu ya saya besarkan. Practicality, reliability ini, terus validity, jenisnya juga banyak. Valid, valid itu dikatakan valid hipotesis itu karena ada evidence-nya, ada kriteria, ada construct, ada consequential validity. Kalau masih sudah lupa, kamu baca lagi Brown, download lah, di download. Terus juga tipe-tipe tes juga sudah. Ini kemarin overlapping tapi sudah saya jelaskan. Antaranya proficiency test, placement test, diagnostic test, sama tes-tes yang lain. Ya, sekaligus scoring. Sekarang kita fokus ke chapter 4. Ya, standardized test. Jadi tes itu dikatakan standar itu ada kriterianya, apa saja. Sedikit juga nanti ada TOEFL di sini, ada TOEFL, ada Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) ini ya sama kayak TOEFL tapi ini untuk eh, tes yang lain yang kamu kenal kan TOEFL lah. Ini ada TOEIC Test of English for International Communication. Ada yang IELTS International English Language Testing System. Nah, hari ini kita bahas eh, chapter standar tes ya halaman kalau kamu download halaman 67. Nah, langsung aja ya. Kita fokus ke halaman 67. Mas Alvin dengarkan ya. Mau kuliah lagi ya. Ayo Mas Alvin. Ada kakak kelas kamu ini mau kuliah offline. Apa tes standar tes apa Mas Alvin? Bisa? Karo lali. Wis. Iya. Tapi tanyakan jujur ya, jujur. Kamu kemarin kuantak kual, Vin? Kualitatif kalau aman. Kuan. Kuali dua-duanya. Nggak pakai tes berarti ya. Skripsinya nggak pakai tes ya. Iya. Kalau pakai tes ini memang mudah katanya Mas Alvin. C, halaman 68. Kita scroll langsung ke halaman 68 tadi. C, sabar ya. Ini sudah. C, sabar, sabar, sabar. Nah, ini. Chapter 4. Standardized test. Ya, gimana ya mulainya ya? Kalau dulu eh, tes itu kan kebutuhan instansi sebelum dia masuk perusahaan kan ada tes dulu gitu ya. Atau institusi ya. Apakah layak masuk institusi ini atau tidak? Makanya eh, standar itu tes itu distandarisasi oleh institusi tersebut. Jadi personal gitu ya. Apa subjektif sesuai kebutuhan institusi itu. Nah, tapi semakin ke sini penggunaan kalau diimplementasikan ke bahasa, jadi banyak sekali instrumen yang harus dimasukkan untuk biar agar standar tes ini menjadi standar.
Nanti standar minimumnya itu bagaimana sih tes ini? Nah, gitu akhirnya kita kan merancang. Nanti Brown di sini bukunya ini merancang. Yang intinya tujuannya itu ada dua. Yang pertama, bab ini ya, nah, hari ini tujuannya dua. Introduce the process of constructing, validating and administrating and interpreting ya. Banyak sekali. Standar tes untuk bahasa. Fokusnya itu bahasa. Jadi untuk memperkenalkan caranya mengkonstruksi, memvalidasi, mengadministrasi dan menginterpretasi sebuah standar tes bahasa gitu ya. Pertama, nomor dua, and two apa ini? Acquaint you with the variety of current. Nah, mengenalkan beberapa jenis tes yang menjadi legal formalnya sebuah tes bahasa. Itu tujuannya itu cuma dua ini. Nah, jadi kita fokus ke tujuannya itu untuk mengenal proses konstruksi sebuah mengkonstruksi, menginterpretasi sebuah bahasa itu bagaimana biar terstandar dan bagaimana eh, hari ini tuh current standardized itu tes itu kita ngacu di mana sih? Tadi yang sudah saya sebutkan ya, ngacunya kita standar tes itu di TOEFL, TOEIC, IELTS itu. Yang sekarang masih populer ya TOEFL sama IELTS itu. Dua itu. Kita nanti bahas dua itu. Ya, pertama sekarang kita basicnya dulu karena masih awal ya. Jadi apa itu standardized test itu? Kita dijelaskan di sini. Di sini ngomong kalau tes itu memiliki objektif atau kriteria yang dilaksanakan secara konstan across melalui one form of the test to another. Jadi kriteria ini itu digunakan sebagai patokan untuk menjalankan sebuah tes. Nah, jadi kalau kamu ditanyain apa standar tes itu sebenarnya itu kriteria eh, berupa standar objektif yang digunakan untuk melaksanakan antaranya tes satu dan tes lain itu mirip. Jadi antara tes satu dengan tes yang lain itu kadang-kadang kan beda-beda karena beda instansi ya. Nah, untuk ada kiblatnya, patokannya, orang itu bisa bahasa Inggris apa tidak, ada TOEFL tadi itu kan. Dan itu TOEFL itu gak ngawur. Meskipun soalnya berbeda-beda tapi bobot soalnya itu sama. Dijelaskan, the criteria in large scale standardized tests are designed to apply. Ya, jadi to a broad and band of competency that are usually not exclusive. Jadi begitu. Jadi gunanya ini kriteria ini digunakan untuk large scale standardized test, digunakan untuk tes yang skala besar, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, agar jadi sebuah kurikulum yang tidak terlalu eksklusif tapi inklusif. Gitu. Nah, ini dijelaskan lagi. Jadi standar tes itu tidak ngawur ya. Dia dibuat through a process of empirical research and development. Jadi menurut ini TOEFL kamu yang kamu misalkan tes TOEFL gitu ya atau TIP di UNIM itu biasanya kalau mau lulus itu pakai tes dulu. Itu dilakukan melalui empirical research, ada risetnya dan dikembangkan tiap tahun tidak sama. Makanya kan 1 tahun atau 2 tahun biasanya tesnya itu ganti. Soalnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi eh, kalau sama terus kan nanti kan tahu jawabannya kan. Nanti diubah terus tahun ganti. TOEFL itu sertifikatnya itu 1 tahun, 2 tahun gitu. Tergantung instansi yang kamu masuki. Kalau beasiswa biasanya 1 tahun harus ganti lagi. Tuh. Ini eh, sedikit tentang definisi standar tes dan tujuannya, objektifnya. Nah itu dia itu kriteria-kriteria yang diharuskan untuk agar bisa digunakan di large scale test. Jadi untuk ya kamu bayangkan TOEFL lah, TOEFL itu kan untuk macam-macam ya. Dengan TOEFL itu nanti jadi TEP, diadaptasi, diadopsi, dikembangkan, disesuaikan dengan kulturnya UNIM, soalnya atau kulturnya Indonesia, jadi kayak ada COVID-COVID-nya, begitu biasanya soalnya kalau zamannya COVID dulu. Kalau di United States ya,
Kalau di sini itu dari kecil sudah ada ininya, ada alatnya untuk mengukur apa bahasa bahasa mereka, ada level-levelnya. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia kayaknya TOEFL ini untuk SMA pernah tahu saya SMA untuk mau perguruan tinggi atau kamu untuk kelulusan biasanya atau mau apply beasiswa biasanya itu wajib ngasih TOEFL biasanya. Tapi kalau di luar ternyata masih anak-anak pun juga dia dites ya. Di Di sini misalkan college, oh ini juga sama ya, college entrance exam such as scholastic aptitude test. Masih ingat ya, aptitude test itu apa? Kemarin teman-teman, aptitude test lupa ya. Diukur juga. Jadi melalui tes bahasa kita tahu mengukur kemampuan analogi mereka bagaimana, memecahkan masalah bagaimana, bersikap bagaimana, gitu ya. Macam-macam di sini ada yang kalau untuk lulusan senior high school juga ada di sini. Many high school senior seeking further education, the graduate record exam, GRE namanya, graduate record exam, is required standard test for entire into many graduate school. Lah ini ya jenis-jenisnya aja tes di ini di luar di Amerika. Ada ini Graduate Management Admission Test, GMAT. Nggak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia itu untuk mengukur kemampuan seseorang itu kan biasanya kan pakai LKS. LKS itu klaimnya yang buat itu guru apa namanya jenenge rek? Guru apa jenenge niku? Guru kumpulan guru-guru itu apa jenenge Vin? Kumpulan guru ini apa jenenge rek? Iya, guru-guru ngumpul jadi satu terus buat soal, terus soal itu mau didol, dijual jadi LKS. Soalnya anak-anak itu ya, anak-anak SD, MI dan SMP sulit mak minta ampun. Kamu jadi guru, Mas Hafid sama Mas Abim, Alvin, jadi guru SD, Vin? Ampun, Pak. Iya, sulit-sulit ya. Soalnya itu kayak ada SMP, padahal itu masih SD. Bener kan? Jadi tidak ada standar yang bagus dan legal di Indonesia itu. Tidak ada yang ngawasi, nggak ada yang nanti bebas. Jadi ngeri banget. Kamu nanti kalau punya adik atau punya tetangga anak SD, coba lihat. Kemarin teman saya ini dari dosen bahasa Indonesia, soalnya itu jujur, soalnya tesnya itu ya disuruh bercerita tentang G30 SPKI. Jadi disuruh bercerita tentang G30 SPKI. Anak satu SD, kelas satu SD. Jadi kalau di luar itu memang ada ininya ya, instansi. Ya, tadi itu macam-macam. Untuk tes, fokus tes tok ada. Jadi sekolah itu nggak mau capek-capek ngurusi tes. Jadi ada instansi sendiri yang ngurusi fokus untuk tes. Ada yang fokus untuk ngurusi bakatnya siswa gitu. Makanya di sini ada TOEFL gitu kan ya. Ada yang ini ETS, Educational Testing Service, ada IELTS, International English Language Testing System. Macam-macam ya. Ada Cambridge juga punya ini. Apa ini? University of Cambridge Local Examination Syndicate. Useless. Di sini tadi useless, useless. Nah, macam-macam di sini. Di Indonesia belum ada itu. Saya harap nanti Mas Hafid atau Mas Abim lulus atau Amar atau ini Mas Alvin lulus buat instansi sendiri fokus tes dan tes itu nanti dijadikan standar di seluruh Indonesia. Soalnya belum ada ini yang ngawasi tentang assessment atau tes ini belum ada. Oke, lanjut. Sebenarnya ini nggak perlu. Oh, ada yang komentar. Siapa ini? Mas Hafid. Oh, Mas Abim. Oh iya, KKG dan MGMP, betul, Mas Abim. Jadi MGMP itu biasanya itu buat satuan gitu ya, buat perkumpulan, terus mereka buat soal, terus soalnya itu dimasukkan ke percetakan, percetakan itu disebar seluruh daerahnya, gitu. KKG, ke MGMP, ya. Dan itu berbahaya karena mereka tidak
tahu juga, tidak riset juga, dan belum diteskan, divalidasikan. Apakah ini tuh baik apa benar, baik apa buruk, maaf ya, baik apa buruk bagi anak-anak. Apakah sudah sesuai? Jangan-jangan tidak sesuai. Bagian Mojokerto kota dengan Mojokerto kabupaten kan berbeda. Takutnya nggak sesuai. Dan tidak ada yang mengawasi. Lah ini berbahaya. Nah ini peluang ya, peluang untuk teman-teman FKIP untuk bisa berkembang nanti atau bersurat lah atau berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk bertanya masalah tes ini. Ya Mas Hafid, Mas Abim juga boleh. Dan soalnya legal ini mahasiswa, nggak ada yang nyalahkan kalian untuk misalkan salah pun itu nggak apa-apa. Oh, namanya bertanya ya, kita berdiskusi. Niatnya kan untuk mencari tahu bagaimana proses tes ini sehingga anak SD itu keluar soal tolong ceritakan peristiwa G30 SPKI. Keluar soal seperti itu tuh awalnya bagaimana? Harus dikejar. Begitu. Ngeri, ngeri. Oke, lanjut. Kalau ini sudah bisa, sudah tahu paling ya teman-teman ya. Teman-teman ya, kelemahan dan kekuatan tes yang terstandar itu apa? Jadi ke advantage itu kelebihannya apa, disadvantage kekurangannya apa? Nah ini kekuatannya, a ready-made previous validated product, jadi sudah ada langsung, nggak usah diukur-ukur karena sudah tervalidasi sebelumnya ya, ready-made langsung disebarkan ke anak-anak. TOEFL itu nggak usah kita buat-buat, langsung kita beli kan juga bisa. Untuk mengukur, kita bayar kan bisa kan, untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita misalkan. Kita tes aja ke mana? Ke Pare atau ke kampus-kampus besar gitu ya. Langsung kunjungi balai bahasanya, tes. Saya ingin mengetahui ini TOEFL saya. Langsung kan 75 kalau di UNESA. Sekarang mungkin 100 ya per tesan. Seratusan lah kalau mau mengukur teman-teman. Jadi mereka juga pihak kampusnya juga nggak usah ribut-ribut buat soal langsung soal sudah ada stok mereka dan tidak perlu divalidasi karena itu sudah terstandarisasi di seluruh dunia. Ya itu kelebihannya, ready made. Terus bagaimana kalau disadvantage-nya? Sudah saya record kah ini? Sebentar ya. Oh sudah. Bagaimana dengan disadvantage-nya? Disadvantage-nya di sini disebutkan inappropriate use of such tests. For example, using an overall proficiency test as an achievement test simply because of convenience and standardization. Jadi, tidak semua murid, siswa, atau manusia itu bisa diukur ya. Jadi, mengukurnya itu tingkat kemampuan siswa itu jangan-jangan dia bakat di writingnya, tapi speakingnya kan jelek misalkan. Tapi ketika dites, karena sudah terstandarisasi, ya dia nggak lolos karena TOEFL-nya jelek. Misalkan skornya cuma 5, padahal yang diminta itu 9. Yang 5 itu cuman nilainya yang jelek itu cuman writing misalkan. Nah, ini dia karena overall proficiency test itu loh tidak bisa mengukur keseluruhan kemampuan manusia. Itu yang menjadi kelemahan sebuah tes itu. Misalkan kita mengukur kemampuan untuk bisa masuk instansi, ukurnya pakai aptitude test. Ya, dia mana tahu dia tidak akan bisa mengukur kompleksitas hatinya manusia misalkan, perasaannya, apa jenisnya, tingkah lakunya itu kan diukur ketika kamu magang di sana 6 bulan gitu ya, baru tahu kan sifatnya bagaimana, apa jujur apa tidak, tanggung jawab apa tidak. Karena apa? Tes kan bisa saja dia dimanipulasi, ikut-ikut bimbel gitu kan, bisa kan. Sebenarnya dia tidak menjawab, cuman ada trik-triknya saja. Sama kan kayak bahasa Inggris itu kan kita kan tidak tahu artinya, tapi kan bisa jawab. Apa TOEFL itu? Nanti kalau anu ndak, saya masih ada waktu di kelas ini, tak ajari trik-triknya. Oke, itu ya. Intinya itulah disadvantage sama advantage-nya. Lanjut. Sekarang masuk ke developing standardized test. Caranya mengembangkan tes standar itu bagaimana sih caranya? Kita baca bareng-bareng ya, kita baca ya. Hmm, Mas Alvin masih sanggup? Katanya kepingin kuliah lagi.
kuliah lagi tidur. Ya apa? Oh, no ya, ajaib. Iya, iya, iya. Lanjut. Pertama yang harus dilakukan ketika kamu melakukan mengembangkan tes secara terstandar itu bagaimana sih? Pertama, saya bacakan. Mana ini? Untuk misalkan kamu dapat soal tes ya, brand new tes ya, dan kamu ingin mengembangkan itu sesuai dengan kebutuhan kamu di wilayahmu misalkan ya. Nah, ini kayak ini. A brand new standard test of large scale proportion. It is virtual certainty that someday you will be in position to revise existing test. Maksudnya nanti suatu saat kamu jadi guru ya, atau jadi HRD, atau jadi bagian psikologi ngetes ngetes orang. Pasti nanti itu kan kamu merevisi, nggak boleh kamu biarkan mentah-mentah gitu ya. Dan ini saya lakukan kok ketika dulu saya di Pusbas, saya buat tes, saya hubungkan dengan profisiensinya kebutuhan. Soalnya anak Mojokerto dengan anak Surabaya kan berbeda, ya kan? Nanti kita sesuaikan, kita revisi, kita adaptasikan dengan kondisi, ya, to adapt or expand an existing test and or create smaller scale. Untuk kamu misalkan ngajar anak sekolah, misalkan kamu kan ngelesi misalkan ya, ngelesi ya jangan di tes TOEFL langsung ya, dikit-dikit aja untuk apa, smaller scale test. Jadi buat buat soal itu kayak buat pil, kayak buat obat, kayak buat obat. Kok bisa Pak? Jadi begini, obat itu kan sebelum beredar di eh, masyarakat umum itu kan dites dulu, diuji lab dulu ya, apakah ini kandungannya tidak berbahaya atau baik atau bagaimana. Oh, lolos uji lab, baik, ini obatnya. Diujikan skala kecil melalui, bahkan melalui hewan dulu yang mirip manusia kan, kayak tikus, kayak binatang-binatang itu kan, kelinci dan lain-lain. Nah, lolos, diujikan ke manusia sungguhan, tapi skala kecil, terus skala menengah, lolos lagi, skala besar, lolos lagi baru bisa diedarkan. Sama kayak tes itu, diujikan skala kecil, menengah, luas gitu. Nah, ini maksudnya begitu. Sekarang ada pertanyaan. How are standardized developed? Where do test tags and item came from? Bagaimana caranya dikembangkan itu tes itu? Terus where do test tags and item comes from? Dari mana sih sebenarnya itu tags? Apa soal-soal tags itu artinya soal ya, soal-soal dan item-item di dalamnya itu dari mana? Terus bagaimana mereka mengevaluasinya? Terus bagaimana mereka memilih item-item dari soal tes itu, bobot soalnya itu yang berat mana, itu bagaimana sih? Semua pertanyaan ini dijawab ini. In the step outline below. Three different standard test. Yang pertama, a test of English as a foreign language ya. Tes yang digunakan, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Namanya TOEFL makanya. Ada yang namanya makanya eh, kalau kamu tes TOEFL ya Mas Abim dan Mas Hafid, yang ada simbolnya ETS di sertifikatnya dulu, apa di apa namanya itu? Tak bukakan langsung aja ya. TOEFL ETS. Semoga bisa. Kamu kalau tes ngawur nggak ada ETS-nya begini, TOEFL ETS itu ilegal, ilegal. Beasiswa pun kamu harus yang ETS, ada ininya ETS. ETS itu Educational Testing Service. Nah, lah ini. Webnya itu www.whets.org. Apa ini? Lah ini, lah yang ETS ini. Kamu kalau eh, tes di kampus, kalau ada ETS-nya, bagus. Kalau nggak ada, jangan. Tuas nanti kamu bayar ya, nggak diakui. Yang penting ada simbol ETS-nya ini. Nah, ini seluruh dunia, ini di seluruh dunia. Ya, ini TOEFL yang untuk pendidikan memang, ETS. Nah, untuk beasiswa di sini. Kalau kamu ITP tapi nggak ada ETS, gagal. Nggak bisa diklaimkan.
Pertama itu ini ya, klasifikasi standar test. Pertama itu. Terus nomor dua, English as Second Language Placement Test. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kalau kita sih bukan di situ. Kalau kita kan bahasa asing ya, karena bukan bahasa kedua. Bahasa kedua kita itu bahasa pertama kita kan bahasa Indonesia. Bahasa kedua kan bisa macam-macam bahasa daerah kita. Atau jangan-jangan bahasa daerah kita itu bahasa pertama kita. Tapi kalau anak sekarang itu bahasa Indonesia itu bahasa pertama. Bahasa keduanya bahasa Jawa, nanti bahasa bisa bahasa Arab, bisa macam-macam bahasa tergantung daerahnya masing-masing. Ini untuk daerah-daerah kayak Itali, Spanyol gitu. Mereka jadi kewajiban bahasa Inggris itu. Ada yang tanya tanya ini, Mas Apin tanya. Coba sih saya lihat. Iya, Kak, tanya silakan di kolom komentar. Bahkan setiap siswa dalam kelas yang sama, walaupun bangku yang masih sama aja berbeda, Pak. Bagaimana cara pemahamannya? Oh iya, ini tanya ya Mas Abim ya. Di setiap siswa, bahkan di semeja sebangku, itu kadang-kadang mereka kemampuannya berbeda. Terus bagaimana cara pemahamannya, Pak? Jadi tes yang diperlukan direvisi. Nah ini, loh kok hilang? Jadi tes yang diulang direvisi beberapa kali dalam waktu singkat dan akhirnya bisa menjadi tes yang cocok untuk para betul. Jadi memang guru ini nggak boleh males ya, Mas Abim dan Mas Hafid ya. Ketika ada soal LKS misalnya, ini kalau pengalaman saya, LKS pun itu gagal karena ketika anak-anak itu di rumah, dia kan misalkan dikasih PR, bisa saja yang ngerjakan itu orang tuanya atau dia les yang ngerjakan guru lesnya kayak Mas Alvin ini yang ngerjakan. Padahal itu soalnya anak-anak, tapi yang ngerjakan gurunya, guru lesnya, kacau. Jadi anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya yang kalau kreatif, gurunya buat soal sendiri di kelas dengan bobot materi yang sama. Itu untuk mengukur pemahaman jangan pakai LKS guru-guru itu. Kalau itu bisnis saja itu, jangan mau nanti kamu itu. LKS itu ladang bisnis ya. Yang untung sekolah, yang sorok gurunya. Aduh, loro kabeh guru nih, Rek. Ya Allah. Nanti kamu tahu sendiri lah kalau kamu jadi guru atau jadi orang tua lah. Tahu sendiri lah. Berapa LKS sekarang? Per LKS. Ngerti deh? 15.000. Ping arek sak sekolahan. Mbok pirang pelajaran. Mbok sak mobil iku rek. Belum buku paketnya, Pak. Belum buku paketnya katanya Mas Amar. Nambah lagi. Padahal sekolah gratis dilindungi undang-undang. Preketek. Firman, Firman. 10 menit lagi habis. Suaraku entek rek. Astagfirullah. Ya Mas Abim, ini yang kadang bahkan bahasa yang digunakan ada mengalami salah ketik ataupun penggunaan pemilihan kata yang salah Pak di dalam LKS. Betul. Kadang-kadang nggak lulus sensor ya LKS ya. Kalau ada lembaga yang menyensor LKS ini nggak ada. Ini bahaya ini. Perlu ada usulan ke Bapak Menteri Pendidikan. Bapak siapa? Lah, lihat aku rek. Bapak Menteri yang baru ini rek. Mm-mm. Luhut ngawur. Iya, Mas Alvin guyon aja, Mas Alvin kakak kelas ini, kakak tingkat. Oke, yang ketiga graduate essay test. Ya, untuk graduation. Jadi UNAS itu yang menyelenggarakan bukan sekolah, tapi instansi yang dipercaya sama pemerintah. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia yuk bareng-bareng Papua kono tesnya wangel-wangel, padahal mereka nggak sama levelnya dengan kita. Maksudnya nggak merendahkan orang Papua. Memang pendidikannya orang yang daerah tertinggal itu nggak sama dengan yang perkotaan kan, tapi di Gebiah ya sama. Tapi sekarang kayaknya kemarin dihapus ya UNAS bahasa Inggris, tapi sekarang ada lagi kayaknya. Kayaknya ada lagi. Oke, kita lanjut ke TOEFL lagi ya. Tujuannya TOEFL itu apa sih Pak? TOEFL. Nah ini kamu biar nggak berspekulasi ya. Tujuannya TOEFL itu test of test of English as foreign language saat itu ya. Ini loh.
to evaluate the English proficiency of people whose native language is not English. Jadi bahasa di daerah kita sehari-harinya itu bukan bahasa Inggris lah. Ini maksudnya Indonesia ini TOEFL ini. Memang untuk kita ini. Biasanya TOEFL ini berapa Pak untuk skornya? Lain dijelaskan ini. Most institution require scores from 475 sampai 525. Lah ini paper base ini. Ya. Jadi ini kalau paper base, kalau komputer base 150 sampai 195 beda ya. 475 ini untuk non bahasa Inggris. Kalau kamu mahasiswa bahasa Inggris 500 ke atas. Kalau kayak orang guru pendidikan matematika misalkan ya, atau bahasa Indonesia, dia untuk beasiswa 475 cukup. Kalau kamu 45 apa 500 ke atas harus anu, skor TOEFL kamu harus 500 ke atas. Bahkan Pak Iqbal ini kemarin sama Pak Ivan itu 550. Itu pun belum lulus, harus 550 ke atas. Ya, hasilnya tertinggi berapa Pak? Nggak tentu, tergantung jumlah soalnya. Kadang biasanya macam-macam. Oke. Sekarang yang SLPT. Tadi itu ya, SLPT itu apa? English as a Second Language Placement Test. Itu untuk siapa? Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, untuk bahasa kedua mereka itu bahasa Inggris. Mereka itu bahasa bahasa Inggris itu loh ya. Jadi bahasa kedua. Ya kayak bahasa sehari-hari itu. Mereka juga bisa bahasa daerah mereka dan juga jadi bahasa Inggris juga bisa digunakan. Itu yang SESLPT. Terus GET, tadi GET apa? Graduate Essay Test itu untuk apa? Wangi nih, Rek. Hmm, gandeng wangi. Waduh, katanya ketemu sama Mas Ambang. Ngomong apa lagi? Ngulang gak karu-karuan. GET another test. The purpose graduate students both native and non-native speaker in all discipline to determine whether their writing ability is sufficient atau tidak. Jadi seluruh native atau non-native speaker ya kayak kita itu ada yang namanya GET kalau tahu ya. Untuk graduation memang untuk kita lulus SMA atau lulus SMP kita kalau di luar dia pakai GET ini. Meskipun non-native, meskipun bukan bahasa kedua, bahasa semuanya ya. Nah, itu tiga itu. eh Siapa yang buat TOEFL? Tadi itu ETS yang buat. Tadi sudah saya tunjukkan ya, ETS. Kamu kalau mau tahu dari mana sih TOEFL itu ya ini yang buat ETS. Seluruh TOEFL IBT Internet based TOEFL ya yang IBT ini. Pokoknya semuanya boleh ya. Yang penting ada ETS-nya ya. Kalau kalau kamu apa untuk apply untuk keluar negeri beasiswa wajib pakai ETS atau tuh IELTS atau IELTS. Oh ada macamnya ya. TOEFL IBT, TOEFL Essential, TOEFL ITP, TOEFL Junior umur 11 tahun ke atas. Bahkan TOEFL Primary umur 8 tahun ke atas. Ini sudah ada tesnya. Mau tahu ini kita klik aja Pak ya yang IBT ya. Coba aja uang gratis aja kok. TOEFL IBT. Oh, gitu. Berapa harganya sekarang IBT ini? Kok nggak ada? Nah, ini kamu kalau mau jadi test taker, ya kamu disuruh join ini. TOEIC barang di sini juga ada ya. Harganya berapa sekarang? Ini mungkin yang bisa beli ini institusi ya, kalau di Indonesia sekarang itu ya. Kayak kampus-kampus besar gitu ya. Atau kayaknya Pari juga punya akses ke sini nih. Mereka tes-tesnya kayaknya ini mungkin. Berapa sekarang harganya TOEFL? Coba kita tanyakan Google. Tes TOEFL ETS harganya berapa? Harga berapa? Apa harganya sekarang? Ada AI. Oh ini loh. TOEFL IBT yang ETS harganya 3.300.000. Yang IBT ya. Oh ini. Untuk yang ITP 600 sampai 700. Ini. Sedangkan yang IBT ini 3.300.000.
Tergantung lembaga penyelenggara. Ada juga yang terjangkau Balai Bahasa Universitas sekitar 500 untuk TOEFL ITP. Biasanya kamu pakai yang ini aja, sudah cukup. Yang 500 sampai 600 ini. Ya, yang kamu ngambilnya yang ITP. Ingat-ingat ya, jangan yang IBT, mahal. Tapi lebih valid ini semakin mahal semakin kita bagus. Kamu tadi pakai yang ITP aja 500 600. Nah, di sini di Indonesia ada ini TOEFL ETS 675 ini sekarang ini. Di mana ini biaya tesnya ini? Jadi coba kita browsing ya, nggak apa ya. Kita cari-cari tahu ya. Oh, harganya ini rek toik. Jangan yang ini aja, yang TOEFL jangan tahu. Ah, yang IBT. Oh, yang IBT lihat kamu ini. Mirip-mirip kok. IBT ini 3.450. 3.450. TOEFL yang junior 550, yang speaking ada speakingnya 840, yang listen, yang primary, oh ya, kamu pakai yang ini Rek, yang harganya yang paling murah ini Rek, 550 ini. Ada yang daminya itu 775.000, 75.000. Nanti kalau beneran tes dan dapat sertifikat sudah ahli, kamu tes beneran, ini yang bayar. Wah, ngeri ini. Harganya mahal-mahal ya. TOEFL ini, wah, 1.500 ya, waduh. Yang diakui biasanya yang seperti ini, yang kayak anu jual-jual itu murah-murah itu ngawur itu, tak boleh, jangan ya. Oh ini yang macam-macam di sini, Senin sampai Minggu, Yureka. Di Mojokerto ada nggak ya? Harga berapa di Mojokerto misalkan? Penasaran. Di Mojokerto kira-kira ada nggak ya? Kalau nggak ada kan kamu bisa ini, bisa mengadakan tes di Mojokerto. Wah ada ya, TITC namanya. TITC, TITC Indonesia, TOEFL. Nah ini, saya lihat sih TOEFL-nya lain loh Rek, yang biasanya digunakan yang diakui itu sertifikatnya yang bawah ini loh, ya yang ini loh. Ah yang ini yang saya zoom ini, nah yang ini biasanya. Ada simbolnya ETS itu biasanya, agak blur ya, agak blur. Kalau nggak ada simbolnya ETS kamu jangan mau. Aduh, sudah jam 2, Mas Abim, waktunya juga mau habis ini.